Oke, oke. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Juana. Selamat pagi menjelang siang juga, Ibu. Iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching hari ini ya, Ibu. Iya, Bu. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching. Mm-mm. Eh, Semoga Siap. lancar. Iya. Siapa yang akan menjadi coachnya, Bu? Kali ini praktek coach ini saya minta Ibu Umi Koiria untuk sebagai coachingnya, Bu. Oke. Jadi Bu, di sini saya sebagai observer ingin berdiskusi tentang rencana praktek coaching ini ya Bu, yang akan Ibu lakukan. Eh, yang pertama Bu, bagaimana Iya, Bu. rubrik penilaian tentang coaching yang akan Ibu lakukan ini? Rubriknya ya Bu, bagaimana? Iya. Baik, rubrik penilaian pada praktek coaching kali ini adalah penilaiannya tentang kehadiran saya sepenuhnya terhadap coaching saya, kemudian eh, keaktifan saya mendengar keluhan, masalah, jawaban dari coaching, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu yang menjadi rubrik penilaian praktik coaching kali ini, Bu. Oke, ya Bu, terima kasih. Kemudian apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini, Bu? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, saya akan mengembangkan ada kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka tanpa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menjudgment, melabeli, dan asumsi. Begitu, Bu. Hmm, oke, bagus sekali ya Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dari Ibu yang akan Ibu kan berikan kepada coach ya Bu. Pertanyaan yang Iya. berbobot ya Bu. Oke, kemudian yang ketiga, kompetensi bagian mana yang paling spesifik yang ingin Ibu observasi? Iya, pada praktek coaching ini yang paling spesifik adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka sesuai dengan alur Tirta. Begitu, Bu. Hmm, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga Ibu mendapatkan jawaban-jawaban yang menghasilkan suatu apa ya Bu? Solusi Eh, terhadap masalah si coaching. dalam masalah coach ya Bu. Oke. Ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Baik. Indikatornya. Indikator ketercapaian praktik coaching kali ini adalah dikatakan saya berhasil Ya. jika masalah dari coaching terselesaikan dan coaching merasa puas, senang atas penyelesaian masalahnya sendiri, dan dikatakan saya berhasil jika saya fokus kepada masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, fokus terhadap masalah coaching, dan bebas dari kalimat-kalimat menghakimi, melabeli, dan memberi asumsi terhadap apa yang saya rasakan terhadap masalah coaching tersebut. Begitu. Oke. Bagus sekali ya Bu. Niatnya untuk mengatasi masalah ya Bu atas yang dihadapi sedang coaching. Oke Bu, eh boleh Ibu mulai coaching ini. Saya sebagai observer akan mengamati ya Bu. Oke, terima kasih. Boleh dimulai Ibu? Ya, baik. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi Ibu Juana. Bagaimana kabar Ibu? Sehat nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukurlah Ibu sehat ya. Tetap semangat Iya Ibu. Bu. Iya, makasih Bu. Tadi saya melihat chat, Ibu memberikan pesan kepada saya. Ibu mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Iya. Oh, apa apa masalah yang Ibu
yang Ibu pikirkan, yang Ibu galau nih hari ini? Nah, Ibu Juana kan selaku teman baik, ya kan. Jadi ya saya kepingin berbagi cerita, berbagi pengalaman lah sebagai guru, misalnya pesan dan kesan masalah yang dihadapi di sekolah, dalam bergaul dengan murid-murid dan guru-guru, pingin berbincang-bincang gitu dengan Ibu Juana. Oh ya, baik. Makasih Ibu sudah menghubungi saya. Jadi Ibu mau berbincang-bincang masalah Ibu di sekolah terhadap ada masalah di kelas begitu ya Bu ya. Iya, Eh, betul sekali, Bu. Waktu kita nih singkat nih Ibu, 10 sampai 15 menit nih Bu. Apa yang Ibu mau setelah sesi ini selesai Bu? Yang saya mau, saya berharap dapat menemukan solusi dari masalah atau kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas, Ibu. Iya, baik. Jadi Ibu mau masalah Ibu di kelas, ada anak Ibu yang sedang bermasalah. Iya, Jadi Ibu. selesai masalah ini, anak tersebut dapat Ibu bina dengan baik. Begitu ya Bu ya? Benar, benar, benar sekali, Bu. Itu yang saya harapkan. Baik. Menurut Ibu, anak tersebut tadi ribut di kelas ya Bu ya? Iya, Bu. Ribut di kelas. Ya, maklumlah anak SMP kelas 7 kan masih peralihan dari SD ke SMP kelas 7 kekanak-kanakannya masih banyak sifatnya kekanak-kanakannya. Jadi kan saya wali kelasnya nih. Ah, jadi ketika ada guru mata pelajaran seni budaya, dia Ya. yang kedua anak ini ya masih tetap ribut, tidak fokus dalam pembelajaran sehingga guru tersebut eh, mengeluarkan murid ini dari pembelajaran dari kelas itu. Jadi guru tersebut melapor ke saya karena saya sebagai wali kelasnya, gimana kita buat anak ini. Makanya saya sinilah ingin berbincang-bincang bagaimana cara penyelesaiannya gitu kan. Mana tahu dapat ada ide-ide baru gitu kan sebagai guru. Gitu Bu Oke, Juana. iya, iya, iya. Oke, Ibu. Baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada murid Ibu yang sedang ribut di kelas, kemudian dikeluarkan oleh guru seni budaya, lalu tidak bisa lagi masuk pada jam pelajaran guru tersebut. Kemudian Ibu sebagai wali kelas berkewajiban nih mau membina anak tersebut agar ke depan anak tersebut tidak bermasalah lagi, tidak ribut lagi di kelas. Begitu ya, Bu ya? Iya Ibu. Benar Ibu. Baik. Menurut Ibu, anak yang ribut itu seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya, anak yang ribut itu anak yang tidak fokus ketika seorang guru menyampaikan materi pembelajaran, tidak fokus dan ganggu murid yang lain. Ketika gurunya bicara, dia juga berbicara dengan murid yang lain. Mungkin asal mula keributan itu dari murid tersebut gitu. Jadi sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu kurang efektif. Nah, makanya timbullah masalah murid ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, guru seni budayanya menyuruh dia keluar dari dalam kelas. Jadi saya sedihlah mendengarkan ini. Ya, inilah yang mau saya bina. Gimana caranya supaya anak ini pun tidak terulang lagi gitu ributnya. Memang Iya, bisa aja kalau sekedar kita panggil, kenapa kamu ribut? Dan bisa aja seperti itu. Cuma kan kita iya, maunya harus pakai prosedur, harus ada tertulis gitu. iya, iya, iya. Iya, Bu. Iya, baik. Jadi menurut Ibu, anak yang ribut itu tidak fokus di kelas, mengganggu temannya saat pembelajaran. Ya, begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Baik. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan bagaimana kriteria anak yang ribut di kelas. Menurut Ibu, anak yang tertib di kelas itu seperti apa sih, Bu? Iya, kalau anak yang tertib di kelas kan
ketika kita sedang menyampaikan materi pembelajaran, dia kan terus mengikuti pembelajaran tersebut. Apa yang diarahkan oleh gurunya kan dia ikuti. Disuruh mencatat, mencatat. Disuruh diskusi, diskusi aktif. Disuruh ngerjain tugas, ngerjain tugas. Jangan malah kita bicara di depan, dia bicara di tempat duduknya. Jadi tidak kesampaian apa yang kita sampaikan gitu. Bimbingan atau pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi ya anak yang mematuhi perintah gurunya yang berhubungan dengan pembelajaran yang bermanfaat lah dirinya. Baik. Jadi Ibu memaparkan tadi bahwa anak yang tertib itu fokus, kemudian tidak mengganggu temannya, fokus terhadap pelajaran, mengikuti pelajaran, begitu ya Bu ya. Baik, baik Ibu. Nah, kalau yang seperti yang Ibu bilang tadi, anaknya tertib di kelas, yaitu fokus, mengikuti instruksi gurunya, itu berada di level 10. Nah, kedua anak tersebut yang Ibu katakan tadi, yang Ibu katakan bermasalah tadi, berada di level berapa nih Bu? Berada di level 5. Kalau yang benarnya kan 10 ya kan, ini 5. Iya, iya. Oh, baik. Berarti kedua anak tersebut berada di level yang kelima. Baik. Nah, harapan Ibu terhadap kedua anak tersebut pengennya ini berada di level berapa sih, Bu? Ya, kalau kita sebagai guru, pengennya anak kita minimal tuh level 8. Kalau bisa pun 10 udah baik kali kalau murid seperti itu. Tapi minimal lah dia, karena dirinya dia level 5 minimal lah 8 dulu. Kan punya target, punya strategi, ada fase-fasenya ya, minimal 8. Benar. Oke. Oh, jadi Ibu mengharapkan kedua murid tersebut berada di level yang ke-8 ketertibannya di kelas begitu ya, Bu? Tahap pertama ya level ke-8 dulu. Iya. Iya. Ini butuh proses ya, Bu ya. Nah, baik. Untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu pasti punya kekuatan tersendiri, punya power yang sangat luar biasa sebagai guru, apalagi Ibu guru calon penggerak. Nah, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan agar anak tersebut tertib di kelas, mencapai level yang ke-8? Kalau kekuatan kan kita memang harus yakin. Kalau seorang guru itu kan harus punya kekuatan gitu. Kalau menurut saya kekuatan yang saya miliki itu orangnya sabar. Kemudian apa namanya ya, tegas gitu. Sabar tapi tegas. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi ada masalah, kita harus tegas juga terhadap masalah itu. Tapi di satu sisi kita sabar menghadapinya, apapun ya, maksudnya di sini apapun tantangan itu kita sabar gitu. Ya, harus sampailah tujuan yang kita inginkan. Benar. Ya, itu menurut saya, Bu. Iya, kekuatan Ibu luar biasa. Memang harus dimiliki semua guru ya. Aduh. Sabar, tegas. Terima kasih. Nah, saya lihat masih banyak ini kekuatan yang Ibu miliki. Apalagi kekuatan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya orangnya suka berkolaborasi juga. Kolaborasi. Mungkin dengan berkolaborasi kan bisa lebih mudah menyelesaikan masalah. Walaupun kita udah tahu solusinya, dengan kita berkolaborasi misalnya dengan guru lain, guru BK, si murid tadi kan jadi berubah dia. Ada rasa perubahan dalam dirinya, ada niat untuk berubah karena sudah diketahui oleh guru lain gitu, apalagi orang tuanya. Jadi kekuatan yang saya miliki itu berkolaborasi. Oke, baik Ibu, saat ini luar biasa. Sabar, tegas, kolaborasi. Ada lagi Ibu, Ibu ini luar biasa kekuatannya. Ada lagi Ibu? Ya, kemudian orangnya apa namanya ya, reflektif juga. Walaupun kita sabar tadi berkolaborasi, ya kita kan harus merefleksi juga apakah sudah benar tindakan yang kita sudah berikan, apa nilai positif negatifnya gitu. Refleksi untuk bisa mengadakan perubahan nantinya. Benar, oke, mantap sekali Bu. Ada lagi Ibu yang bisa kekuatan Ibu selain dari sabar, tegas, kolaborasi, dan reflektif?
Kemudian paling ya berdoalah, mendoakan murid-murid kita ini. Kita kan sudah berbuat, sudah memberikan yang terbaik, Iya, sudah segala iya, iya. usaha, berkolaborasi. Ya kita berdoalah pada Tuhan Yang Iya. Maha Esa supaya anak murid kita ini berubah gitu. Iya, iya, betul sekali. Baik. Kekuatan kita tetap berdasarkan dari Tuhan yang paling kuat ya, Bu, ya. Iya, betul, betul. Iya, 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 Karena iya, Bu. Dia sang Nah, pencipta yang lebih bisa membolak-balikkan kan hati iya, iya, manusia. benar, Bu, benar. Ya, iya. Baik, itu sungguh luar biasa kekuatan yang Ibu miliki. Nah, Bu Johanna ada aja. bagaimana? Oke, apa tantangan yang Ibu hadapi untuk menyelesaikan masalah peningkatan ketertiban kedua anak tersebut? Yang apa yang Ibu hadapi? Tantangan apa? Kalau tantangannya untuk menyelesaikan masalah murid tadi untuk saat ini, menurut saya apabila nanti orang tuanya saya panggil tidak hadir gitu, tidak hadir untuk saya kan ingin diskusi, ingin curhat tentang bagaimana pendisiplinan atau pembinaan anak murid kita ini. Jadi harus saya laporkan sama orang tuanya. Dan yang saya pelajari juga seperti itu. Kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Ya, jadi kalau apabila orang tuanya tidak dapat hadir pada jam yang kita sepakati, kita tentukan, nah itu merupakan tantangan, hambatan bagi saya gitu. Jadi harus dicarilah strategi lain gitu. Iya. Oke. Menurut saya, Bu. Baik, jadi tantangan Ibu manakala orang tua tersebut tidak mengindahkan kesepakatan yang Ibu buat, begitu ya, Bu ya. Baik, menurut Ibu solusi yang terbaik yang akan Ibu lakukan agar level kedua anak tersebut mencapai level ke-8 apa Ibu? Ya, solusinya ya tadi kan orang tuanya kita panggil. Nah, ketika orang tuanya sudah hadir di sekolah, kita duduk bersama, kita panggil murid yang bersangkutan, kita panggil guru mata pelajaran yang mengeluarkan, yang mengatakan anak ini bermasalah gitu. Dan guru BK juga kita hadirkan, kita duduk bersama. Jadi dengan di situ kita buatlah perjanjian supaya murid ini tidak ribut lagi. Dan kita minta juga persetujuan dari murid itu selanjutnya apa yang harus ia lakukan, apa yang harus dilakukannya setelah kegiatan ini. Kita minta apa pendapat murid itu. Nah, kita berharap pendapat murid itu kan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jangan ribut dalam kelas, jangan berisik, jangan mengganggu teman sehingga mengganggu proses pembelajaran nantinya selanjutnya. Baik, solusi yang luar biasa. Jadi Ibu akan memanggil orang tuanya, Ibu duduk bersama guru BK, kemudian murid tersebut, termasuk juga guru yang mengeluarkan anak tersebut, ya untuk perbaikan, membina anak tersebut. Bagaimanapun untuk membina anak tersebut tidak boleh hanya dari sekolah saja, tidak boleh juga hanya dari rumah saja, begitu ya Bu ya? Iya, Ibu. Ya, baik. Setelah Ibu membuat strategi yang terbaik, apa rencana strategi Ibu ini? Apa rencana Ibu ke depan? Rencana saya akan memanggil orang tuanya dengan cara berkolaborasi dengan guru BK, dibuatlah surat panggilan yang akan ditandatangani oleh kepala sekolah. Barulah surat ini akan dibawa oleh murid tersebut ke rumahnya, diserahkan sama orang tuanya. Rencana saya seperti itu dulu. Tapi kalau memang kadang kan murid ini sudah disuruh bawa surat nggak dikasihnya sama orang tuanya gitu. Iya. Ya, Ada. tapi sebelumnya itu saya telepon dulu orang tuanya. Kan saya wali kelasnya, ada sama saya. Saya telepon dulu bahwasannya ada surat yang saya titipkan
sama anaknya untuk orang tua gitu. Ya. Jadi setelah disurati, Ya. ya, nah, yang mana dalam surat itu kan ada jadwal ya, ada jadwal pertemuan Iya. supaya bisa bertemu Iya. dengan saya, guru BK dan guru Iya. mata pelajaran yang bersangkutan. Baik. Jadi nanti rencananya strategi Ibu adalah akan memanggil orang tua tersebut melalui surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian surat tersebut disampaikan oleh anak tersebut kepada orang tuanya untuk mengkonfirmasi. Ibu akan menelepon orang tuanya apakah benar orang tua tersebut sudah menerima surat panggilan dari sekolah tersebut ya Bu ya. Iya, benar. Baik. Ya. Siapa yang dapat membantu Ibu atau apa yang dapat membantu Ibu untuk terselenggaranya strategi yang Ibu berikan buat ini? Ya, yang dapat membantu saya adalah salah satunya guru BK, yang itu tadi yang tempat saya berkolaborasi untuk membuat surat itu tadi. Sebenarnya bukan membuat, mengusulkan dibuat surat panggilan. Jadi ini kan tentu bagian dari administrasi sekolah ya, tata usaha kalau di Ya, SMP. ya, benar. Jadi pihak tata usaha mengetik surat ini, lalu kepala sekolah menandatangani, ya berarti tata usaha, guru BK, kepala sekolah, dan orang tua itu sangat penting sekali dalam kasus ini. Ya, orang tua kan sangat berperan penting karena itu yang paling penting harus hadir ke sekolah. Iya, baik. Iya, jadi yang membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini adalah guru BK, kemudian kepala sekolah, orang tua siswa, dan tentu guru-guru yang lain juga, ya Bu ya. Iya Ibu. Baik, ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, saya sih berkomitmen apa yang saya rencanakan ini harus berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang saya rencanakan. Ya, kita kan sudah ya sebagai guru ya, sudah guru senior juga kita ini. Jadi kita harus berkomitmen apa yang langkah yang kita akan laksanakan ini harus berhasil. Harus berhasil nanti anak itu kita bina dan dia memang benar-benar berubah karakternya ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, baik. Jadi komitmen Ibu akan segera menjalankan rencana Ibu ini untuk memanggil orang tua anak tersebut agar ada perbaikan. Iya, itu hal yang lebih luar biasa Ibu. Kapan dalam jangka waktu tertentu ini atau minggu ini, kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Rencana saya dalam minggu ini. Ini kan hari Selasa ya. Hari Sabtu harus sudah clear rencana saya. Iya, baik. Jadi Ibu akan ini, Bu. Iya, melakukan rencana ini dalam waktu dekat minggu ini, yaitu hari Sabtu ya Bu ya. Baik. Berapa lama menurut Ibu rencana ini akan berlangsung? Untuk perbaikan berapa jangka waktu berapa lama Ibu akan merasakan hasil dari rencana ini Bu? Kalau jangka waktunya itu minimal dalam 3 minggu ini Bu. Nanti kan setelah dia kita panggil, kita proses. Dalam minggu ini kita akan melihat perkembangan atau perubahan-perubahan ke depannya gitu. Apakah benar-benar dia sudah berubah dari pembinaan yang kita buat. Jadi kita lihat dulu lah setelah seminggu ini dia misalnya diproses, 2 minggu yang akan datang kita lihat apakah ada perubahan. Iya. Ya itu untuk tahap pertama ini. Iya, Ibu akan melakukan rencana ini minggu ini hari Sabtu, kemudian Ibu akan memantau perkembangan anak tersebut selama 3 minggu, kemudian akhir waktu kita udah mau habis nih Bu. Apa yang Ibu dapat sih dari sesi ini? Yang saya dapat dari sesi ini cukup banyak lah Bu. Sepertinya
dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, saya menemukan kekuatan-kekuatan dan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah murid saya tadi. Iya, oke, Eh, Bu. Iya. jadi saya makin tahu apa strategi-strategi yang Iya, iya. akan saya lakukan untuk menemukan solusi dalam Iya. menangani masalah yang saya sebutkan tadi, Ibu. Iya, oke. Makasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin juga Iya, mengetahui, kepo juga saya Bu, mengetahui bagaimana sih rencana Ibu ini berhasil atau tidak. Anaknya sudah berhasil di level 8 atau tidak. Eh, 3 minggu lagi saya iya. pengen mendengar cerita Ibu, keberhasilan Ibu untuk Iya boleh Bu, menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. dengan senang hati Ibu bisa Iya, mendampingi saya untuk iya Ibu. eh, menanyakan tentang rencana yang akan saya lakukan. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu, bincang-bincangnya hari ini. Iya, terima Semoga kasih juga kedua Ibu. anak tersebut berhasil di level ke-8, bahkan di level ke-10 ya, Bu, ya. Ketertibannya di kelas. Iya, sama-sama Iya, Ibu. Terima kasih. iya, iya, terima kasih. Oke, sudah selesai ya Bu untuk praktik coachingnya. Saya tadi juga sudah mendengar bahwa di sini saya lihat bahwa Ibu Juwana sudah memberikan pertanyaan dalam percakapannya sesuai dengan alur Tirta. Adanya yang pertama menyampaikan tujuannya, Ibu Umi tadi sudah, kemudian mengidentifikasi juga sudah, adanya rencana aksi dan juga adanya tanggung jawab. Saya lihat di sini alur Tirta sudah dalam percakapan tadi sudah berjalan dengan baik sekali, dan juga saya melihat Ibu Juwana seorang coach yang sangat keren, karena dalam pengamatan saya selama beberapa menit tadi bahwa Ibu Juwana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot tanpa adanya penilaian yang apa namanya Bu, bebas dari penilaian asumsi dan tidak melegalisasi. Kemudian Ibu Juwana, sepertinya Ibu Juwana Lanjut aja terlempar Bu. ya. Lanjut aja Oke, Bu. saya ingin bertanya dengan Ibu Juwana di sini. Eh, Ketercapaian pengembangannya sepertinya sudah terwujud ya Ibu Umi, dan juga berdasarkan hasil observasi saya mengamati dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Ibu sudah menemukan apa yang menjadi kekuatan Ibu, apa yang menjadi strategi Ibu yang akan Ibu lakukan. Dan saya juga tadi melihat Ibu Juwana juga akan mengadakan coaching lagi ya Bu, ingin refleksi 3 minggu ke depan untuk hasil yang Ibu dapatkan nanti setelah 3 minggu setelah memanggil anak tersebut, apakah anak itu mencapai level 8, dan berharapnya tadi Ibu Juwana anak tersebut mendapat level menjadi level 10 ya Bu. Jadi saya juga melihat kompetensi tadi yang secara spesifik yang akan diobservasi tadi saya lihat sudah kelihatan, karena kan yang spesifik tadi yaitu pertanyaan berbobot menurut Ibu Juwana, dan saya sini melihat sudah ada, sudah kelihatan, sangat-sangat kelihatan. Jadi pertanyaan berbobot tadilah yang membuat jawaban-jawaban Bu Umi yang sangat bisa menggali diri Ibu, Iya, iya. memberikan kekuatan-kekuatan Ibu. Saya sangat senang melihat praktik coaching ini. Ya, Ibu Juwana. Sambil Ibu dilihat Juwana, waktu kita ya Bu, sambil dilihat. boleh sedikit lagi, masih 6 menit lagi. Ya, karena Ibu ini kan Juwana boleh memberikan sedikit kata-katanya, Bu. Tadi saya sudah melihat sudah baik, Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga sudah menggali potensi yang kekuatan-kekuatan yang ada di Ibu Umi, dan saya juga mengamati bahwa pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sangat-sangat baik, sangat bagus,
sehingga Bu Umi tadi memberikan beberapa strategi, beberapa kekuatan-kekuatannya sudah disampaikan seperti itu. Ada kata-kata sedikit dari Ibu Juana? Iya, baik. Tadi maaf, tadi saya terlempar ya Bu karena jaringan. Iya, tadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu tadi indikator yang tercapai itu adalah tadi saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menghindari pertanyaan yang menghindari asumsi, kemudian melabeli, menghakimi, dan saya mencatat kata-kata kunci dan merangkum, kemudian membuat pertanyaan. Ya, kemudian kompetensi yang saya akan kembangkan di berikutnya adalah saya tetap akan mengembangkan, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian menghadirkan diri saya secara aktif, mendengar aktif, kemudian menghadirkan sepenuhnya saat coach berbicara kepada saya. Itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Bu Juana, dan pengamatan Ya. saya dalam praktik coaching ini sangat keren, sangat luar biasa. Antara coach dan coach sama-sama merasa tidak saling menghakimi, tapi Ya. merasa saling membutuhkan, dan saya juga bermitra, melihat Ibu, ya. kompetensi yang ingin Ya. Ibu bangun juga sangat-sangat bagus. Kasih, Oke, Bu. terima kasih Bu untuk praktik coaching kali ini. Ya. Kita sudahi ya Bu. Ya, Ibu. Selamat pagi menjelang siang untuk Ibu Selamat Umi pagi dan Ibu menjelang Juana. siang, Ibu. Selamat pagi menjelang Terima kasih. siang.